warahmatullahi wabarakatuh. Halo gangsternya Yogi Selimau, balik lagi sama Mas Paijo, satu-satunya talent yang ada di channel YouTube Yogi Selimau, host terkoplak dan teroke geng. Gengs, hari ini Mas Paijo sudah pakai baju batik ini. Wow, keren kan baju batiknya? Nah, berarti ini topiknya agak sedikit serius geng. Nah, hari ini Mas Paijo ditugaskan untuk membawakan sebuah materi tentang KKA, kartu kembang anak geng. Nah, ini KKA namanya, kartu kembang anak. Nah, ini geng digunakan biasanya di dalam kegiatan bina keluarga balita, atau lebih familiar, lebih umum dikenal sebagai BKB, bukan PKB ya, tapi BKB, bina keluarga balita. Oke, nah sebelum kita masuk di KKA ini geng, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya BKB itu. Nah, jadi BKB itu geng adalah suatu kegiatan yang tujuannya itu membina keluarga si balita. Artinya bukan balitanya yang dibina, tapi keluarganya. Siapa keluarganya? Ayah dan ibunya geng. Ayah dan ibunya, atau mungkin nanti di dalam rumahnya itu ada keluarga-keluarga lainnya, seumpama pamannya atau kakek neneknya, seperti itu geng ya, atau dalam bahasa Jawa itu dikenal juga sebagai pakde-pakdenya, atau kalau bahasa di Kalimantan julak-julaknya. Nah, kayak gitu geng ya. Jadi sekali lagi yang dibina adalah keluarganya, seperti itu. Nah, KKA ini kenapa dipakai geng di dalam bina keluarga balita? Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan si anak geng, kayak gitu. Nah, kalau di posyandu, di kesehatan itu yang dipakai ada namanya KMS, kartu menuju sehat. Nah, itu kalau perempuan balita atau bayi perempuan itu bukunya warna pink, kalau laki-laki kalau nggak salah bukunya warna biru. Kalau misalkan Mas Paijo salah, tolong dikoreksi, tulis di kolom komentar. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi di KKA, geng. Nah, di KKA itu dia ada indikatornya seperti ini, geng. Nah, ada banyak indikatornya karena bina keluarga balita ini tujuannya adalah untuk untuk melihat perkembangan para balita. Jadi, memang ditujukan khusus untuk anak usia di bawah 5 tahun, seperti itu geng. Sebenarnya bisa sampai 6 tahun, sampai di belakang sini. Cuman terfokusnya itu adalah di anak dengan usia di bawah 5 tahun. Jadi indikatornya itu geng macam-macam. Nanti di sini dilihat dari usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlihat ya geng ya, mana fokusnya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk kegiatannya itu di dalamnya itu kita ada seumpama ini, si balita itu mata melirik ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti itu masuk di dalam apa tadi singkatannya Mas Paijo lupa, komunikasi fasik. Nah, ada singkatan-singkatannya juga di sini, ada keterangannya. Jadi cukup jelas kartu kembang anak ini atau KKA ini cukup jelas untuk membantu dalam kegiatan bina keluarga balita atau BKB. Nah, biasanya geng, BKB ini dilaksanakan bersamaan dengan posyandu, tapi itu dengan catatan si orang tuanya datang dua-duanya, ayah ibunya datang dua-duanya geng, seperti itu. Nah, kalau misalkan salah satunya tidak hadir, misalkan ibunya saja yang mengantar, atau misalkan ibunya nih lagi buru-buru, mungkin belum masak pas datang ke posyandu itu, habis nimbang langsung pulang dengan berbagai macam alasan, nanti biasanya penyuluh-penyuluh KB-nya itu geng akan datang ke rumah, melakukan kunjungan rumah, dengan catatan tidak seperti di masa pandemi sekarang. Nah, kalaupun misalkan harus datang pun harus kunjungan rumah dengan menerapkan protokol kesehatan yang lengkap, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih geng? Tujuannya apa? BKB ini, kartu kembang anak ini digunakan, BKB itu dilaksanakan supaya bisa memantau perkembangan si anak. Jika
Nah, jika si anak nanti berada di garis kuning atau di bawah garis merah, itu nanti akan ada tindak lanjut dari teman-teman tenaga kesehatan, dari nakes seperti itu, geng. Jadi balitanya itu nanti tumbuhnya, kembangnya itu sesuai, geng, dengan umurnya, seperti itu. Nah, kenapa juga BKB ini penting? BKB ini penting dan KKA ini juga penting karena ini nanti tujuannya, geng, untuk penurunan percepatan angka stunting di Indonesia, seperti itu. Nah, stunting kan sudah Mama Spaijo bahas tuh di video-video sebelumnya, karena Indonesia sekarang lagi genjot nih, geng, lagi genjot yang namanya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, seperti itu. Dan BKB adalah salah satu kegiatan yang menjadi indikator utama atau prioritas dalam menghadapi percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Jadi buat teman-teman gangsternya Yogi Slimau yang mungkin punya balita atau keluarga-keluarganya punya balita, nanti kalau ada penyuluh KB-nya, ada tenaga kesehatannya datang ke rumah, atau misalkan pas lagi turun posyandu, jangan cepat-cepat pulang, ikutin dulu BKB. Anaknya dipantau dulu perkembangannya dengan menggunakan KKA, kartu kembang anak. Dan kalau ada yang kunjungan rumah, jangan ditolak, harus diterima. Seperti itu, geng. Demi siapa? Demi si balitanya, demi si anak. Oke, geng, mudah-mudahan apa yang Mama Spaijo sampaikan dipahami, dimengerti. Intinya KKA dan BKB itu bagus untuk anak, bagus untuk keluarga, supaya nanti anaknya tumbuh kembangnya itu jadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang tumbuh kembangnya itu ideal, geng, seperti itu. Oke, geng, apalagi ya yang pengen Mama Spaijo sampaikan? Ya mungkin itu aja deh. Kalau misalkan nanti ada gangsternya Yogi Slimau, teman-temannya Yogi Slimau pengen bertanya, itu boleh tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Akhirul kalam, lupa nih yang paling penting, tompelku semangatmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.